Neng belajarnya Neng? Lancar ya. Lancar ya? Ya udah belajar yang bener ya. Dulu, kalau aku mau belajar, harus pinjam handphone papa. Kadang, belajarku juga terganggu karena ada telepon yang masuk atau baterainya habis. Sekarang, aku bisa belajar dengan nyaman karena sudah punya handphone baru. Terima kasih Tuhan untuk handphone yang Tuhan berikan melalui orang-orang baik dan gerejamu. Nama saya Natali Angela Skarjadi, saya kelas 5. Terima kasih Om Tante telah menyumbangkan HP untuk saya dan seakan saya gunakan untuk belajar. Terima kasih ya, selamat Natal. Terima kasih untuk hadiah HP-nya. Kiva bisa pakai untuk sekolah online. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mana tangannya? Terima kasih banyak kepada GKI Klasis Timur. Melalui GKI Harapan Jaya yang telah memberikan HP ini. HP ini sangat berguna untuk agar belajar jarak jauh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih handphonenya, saya bisa belajar lagi. Ini dia, saya sudah terima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Astrid mengucap syukur kepada Tuhan melalui GKI Cipinang Elok. Saya mendapatkan HP untuk saya gunakan belajar. Saya berterima kasih kepada gereja GKI atas pemberian satu buah handphone. Biarlah handphone ini berguna untuk sekolah anak saya dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu, kami BPMK Kata Timur mengucapkan terima kasih atas persembahan Natal saudara dalam pemberian alat komunikasi demi mendukung pembelajaran atau pendidikan anak-anak kita. Sekali lagi, Tuhan memberkati persembahan Anda semua. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Selamat pagi umat yang terkasih. Di hari Minggu ini, marilah kita menebarkan rasa kasih kepada keluarga, anak, orang tua, dan di sekeliling kita dengan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mengikuti kebaktian Minggu GKI Kayu Putih online dengan premier, ada beberapa informasi warta lisan. Kebaktian online Rabu Abu. Majelis Jemaat mengundang umat untuk mengikuti kebaktian online Rabu Abu yang akan diadakan pada hari Rabu, 17 Februari 2021, pukul 19.30. Informasi selanjutnya akan disampaikan melalui WA Group Komunitas Wilayah. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang umat untuk ikut dalam kegiatan pemahaman Alkitab online pada hari Kamis 18 Februari 2021 lewat Zoom. Informasi detail akan disampaikan melalui WA Group Komunitas Wilayah masing-masing. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu, pukul 9 sampai dengan 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan. Isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah sorga menyembah di Kau halik semesta. Bapa agung dan kudus, Maha murah dan rahmani, Putra tunggal penebus, Roh penghibur yang sejati, langit bumimu penuh kemuliaan namamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, hidup adalah perjuangan. Perjuangan untuk mengalahkan tantangan, perjuangan untuk meraih impian.
Namun segala upaya untuk itu tidaklah segampang membalikkan tangan. Tak jarang orang berhenti karena lelah, lalu menyerah dan kalah. Mereka yang ingin menang tidak bisa hanya berhenti dan berdiam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat yang ke-5 hingga ayat ke-6. Meski tak mudah, meski susah, namun akhirnya dari semuanya itu adalah hal yang berbuah indah. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusut pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui salah dan dosa kita di dalam doa. Saya berikan kesempatan bagi saudara-saudara untuk menaikkan doa pengakuan dosa ini secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, datang kepadamu dengan seluruh keberadaan diri kami, dalam kerapuhan dan keberdosaan kami. Sebagaimana yang telah kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya pengampunan-Mu dinyatakan atas kami, karena kami datang dengan kesungguhan hati kami, dengan kerinduan, supaya kami dapat hidup di jalan Tuhan, berjuang untuk mengatasi dan melawan segala keberdosaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kami menyerahkan seru doa pengakuan dosa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara, bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yesaya pasal 49 ayat 15 dan 16. Kasih Tuhan yang begitu besar, kiranya membuat kita terus merindukannya, menetap dalam hati dan kehidupan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Dahagaku akan damai, Kau puaskan sepenuh. Aku yang mendua hati, Kau beri iman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita kembali datang di hadapan-Nya. Kita merindukan Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya. Kiranya pekerjaan Roh Kudus menolong kita dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Meskipun kehidupan kami seringkali diwarnai dengan hal-hal yang tidak mudah. Namun kasih Tuhan yang besar selalu menaungi kami, memelihara kami. Bahkan Tuhan juga memperlengkapi kami supaya kami terus bisa ada sebagai pribadi-pribadi yang kuat, sebagai pribadi-pribadi yang juga dapat menyatakan kehendak-Mu dalam segala kenyataan kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasan, untuk kami dapat menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu sungguh
menolong kami, agar kehidupan kami dapat seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini akan kita ambil dari Markus pasalnya yang ke-9, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-9. Markus pasal yang ke-9, ayat 2 hingga ayat yang ke-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya melalui sikap kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya kecenderungan untuk mengkategorikan mana yang baik, mana yang tidak baik. Saat mengkategorikan itulah sebenarnya pada saat yang sama kita memilih. Dan yang kita pilih itu tentu yang kita anggap baik. Kalau tidak salah lihat, sekarang ini sedang musim rambutan, saudara-saudara. Perhatikan orang makan rambutan. Dalam satu ikatan rambutan itu ada yang biasanya sudah matang, sudah merah rata, ada yang setengah merah, ada yang hijau. Pertanyaan saya, yang mana biasanya yang akan diambil untuk dimakan lebih dulu? Jawabannya tentu yang merah. Yang merah yang lebih manis, yang merah yang lebih enak. Itulah kecenderungan yang kita miliki. Kecenderungan memilih apa yang dianggap baik. Itu juga yang kita lihat ada di antara para murid, saudara-saudara. Ketika Yesus mengalami apa yang disebut dengan transfigurasi di atas gunung. Ibadah minggu ini disebut sebagai ibadah atau kebaktian minggu transfigurasi. Trans itu perubahan. Figuration, figur, tokoh. Figur juga bisa berarti bentuk atau rupa. Jadi sesuai dengan kisah yang kita baca tadi, saat itu Yesus sedang mengalami perubahan rupa.
yang ingin mengatakan betapa mulianya Yesus. Wajahnya bercahaya, pakaiannya putih, berkilat-kilat. Betapa mulianya dia. Dan tidak sampai di situ saja. Kemuliaan Yesus itu juga dipertegas dengan munculnya dua figur yang lain, yaitu Elia dan Musa. Orang-orang besar yang sangat ditokohkan oleh bangsa Israel, saudara-saudara. Di ayat yang keempat, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ayat 4 ini menurut saya menarik, saudara-saudara. Apa artinya? Katanya orang bisa menilai siapa kita, menyimpulkan siapa kita. Itu hanya berdasarkan apa yang kita makan, di mana kita makan, dengan siapa kita makan. Makanya foto-foto di Instagram sering menjadi ruang pamer, saudara, untuk menunjukkan siapa aku. Dengan mengupload apa yang kita makan, di mana kita makan, atau dengan siapa kita makan. Meskipun kalau di Instagram itu seringkali menjadi ajang bohong-bohongan, saudara-saudara. Supaya berkesan wah, supaya berkesan hebat. Tetapi saudara-saudara, makna dari simbol yang ingin disampaikan sebenarnya jelas. Demikian juga ketika Injil Markus menceritakan tentang keberadaan Yesus di antara Elia dan Musa, makna dan simbol yang ingin disampaikan pun jelas. Apakah itu? Betapa besarnya Yesus. Betapa hebatnya dia. Betapa mulianya dia. Nah, saudara-saudara, dari situlah kecenderungan manusia itu muncul. Memilih apa yang dianggap baik. Ketika para murid melihat hal itu, mereka merasa sangat beruntung, luar biasa. Mereka merasa sedang berada di jalur yang tepat, yaitu menjadi pengikut Yesus. Dan dalam rasa takjub mereka, dalam rasa senang mereka, lalu mereka berharap agar kemuliaan itu tetap dalam keadaannya seperti itu. Mereka berusaha untuk mempertahankan hal itu. Maka di ayat yang kelima mereka katakan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah untuk engkau. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Supaya apa? Supaya kemuliaan itu tidak kemana-mana, saudara-saudara. Kemuliaan Yesus itu coba dipertahankan, diabadikan, dibuatkan kemah sehingga tetap bisa berdiam di atas gunung yang tinggi. Seperti halnya anggapan banyak orang, bahwa sesuatu yang mulia itu cocoknya atau pantasnya itu berada di tempat yang tinggi. Saudara, mana yang lebih mulia? Apakah topi atau sepatu? Meskipun harga sepatu biasanya lebih mahal ketimbang topi, tapi mana yang boleh nangkring di atas kepala kita? Apakah topi atau sepatu? Yang lebih mulia pantasnya ditempatkan di tempat yang tinggi. Saat topi di display di toko pun selalu berada di rak bagian atas, sedangkan sepatu ada di rak bawah, bahkan di lantai pun juga tidak apa-apa. Yang mulia harus di tempat tinggi. Kenapa Gunung Sinai atau Gunung Horeb sangat disakralkan oleh orang atau umat Yahudi? Karena disitulah mereka percaya Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi itu hadir. Maka Musa bertemu Tuhan di situ saat menerima hukum Tuhan. Maka Elia pun bertemu dengan Tuhan di situ beberapa saat setelah dikejar-kejar oleh Yezebel. Kemuliaan itu ada di tempat tinggi. Termasuk kenapa mimbar hampir selalu, tidak semua karena saya juga ada satu gereja yang saya lihat mimbar ada di bawah. Gerejanya seperti tribun.
Tapi secara umum, saudara, kenapa mimbar dibuat lebih tinggi ketimbang tempat di mana saudara-saudara pada umumnya duduk? Mungkin jawabannya sama. Ini tempat yang dianggap lebih mulia, lebih dekat dengan Tuhan. Termasuk saya yang ada dan berdiri di sini. Itu pula saudara anggapan para murid. Tidak cocok kalau Yesus yang mulia itu turun dan menuju ke Yerusalem, apalagi untuk menghadapi kesusahan dan penderitaan. Sebab dengan tetap di atas gunung, para murid pun akan tetap merasakan suasana yang menyenangkan. Tidak harus repot-repot, tidak harus bersusah-susah, harus menghadapi kesusahan dan penderitaan itu. Mungkin kita bertanya, apakah salah kalau para murid berpikir demikian? Para murid itu seperti kita juga, saudara-saudara, memilih apa yang dianggap baik. Ingin mempertahankan keadaan yang baik. Dan selalu ingin berharap mengalami hal yang dianggapnya baik. Namun saudara-saudara, ternyata bukan itu yang menjadi pemikiran Yesus. Dasar berpikir Yesus itu bukan enaknya bagaimana ya. Tetapi yang seharusnya bagaimana. Dan bagi Yesus yang seharusnya itu, dan yang disebut dengan mulia itu, bukan ketika kita hanya ingin berada di atas saja. Bukan ketika kita hanya ingin mengalami hal-hal yang baik saja. Melainkan juga ketika kita pun berani menghadapi kesusahan dan penderitaan. Agar apa yang baik itu juga dapat dialami oleh orang lain. Dan semangat Yesus ini saudara sungguh berbeda dengan semangat dunia yang cenderung hanya ingin berada di atas. Yang cenderung hanya ingin menikmati apa yang baik bagi diri sendiri. Yang tidak mau susah, yang tidak mau repot. Itulah sebabnya Yesus tidak mau terus berdiam di atas gunung. Dia harus turun gunung. Yesus harus berjalan menuju Yerusalem. Dia harus berhadapan dengan para pemuka agama dan orang banyak. Dia harus menghadapi jalan penderitaan menuju salib. Untuk apa? Demi kebaikan kita. Demi keselamatan umat manusia. Demi keselamatan dunia ini. Jadi saudara-saudara, betapa mulianya Yesus Tuhan kita ini. Sehingga kita memperingatinya dalam ibadah minggu ini sebagai ibadah transfigurasi. Dia mulia, bukan karena wajahnya yang bercahaya. Bukan karena pakaiannya yang putih berkilat-kilatan. Tetapi Yesus mulia karena dia tidak memilih. Hanya pada apa yang dianggap oleh kebanyakan orang baik. Karena dia mau turun. Karena dia juga mau mengalami situasi yang rendah. Karena dia mau mengalami susah dan penderitaan. Karena Yesus bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi apa yang baik bagi orang lain. Saudara-saudara, kita boleh berharap untuk terus mengalami hal yang baik. Tapi kita tidak bisa mengharuskan itu sebagai satu hal yang harus terjadi dan harus dialami. Ada kalanya tidak begitu. Ada kalanya kita harus turun. Ada kalanya yang pahit pun harus dialami. Ada kalanya yang menurut kita tidak baik pun harus kita telan. Belajar dari seikat buah rambutan tadi, saudara. Hidup itu ada yang merah. Ada yang semburat jingga. Ada yang masih hijau. Kita cenderung untuk mengambil yang merah. Yang semburat kita hindari. Apalagi yang hijau. Tapi pada akhirnya, yang hijau pun juga akan habis kita telan dan kita nikmati juga. Hidup bukan ketika situasi kita selalu baik. Bukan ketika kita bisa berdiam dan mempertahankan apa yang kita anggap baik. Bukan ketika kita berharap dan hanya mau mengalami apa yang kita anggap baik.
Ada kalanya hidup itu, ketika kita mau berjalan turun, ketika kita harus bertemu dan diuji dengan kesusahan dan penderitaan. Dan kita tetap bisa setia kepada Tuhan. Dan bertekun di dalamnya. Bahkan ketika dalam susah dan derita sekalipun, kita tetap bisa memikirkan apa yang baik bagi orang lain. Itulah kemuliaan hidup yang ingin kita teladani dari Dia, Yesus, yang sudah menunjukkan kemuliaannya. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening kita. Saudara-saudara, kini akan dilayankan sebuah persembahan pujian oleh paduan suara nada kasih. I will clap my hands. I will clap my hands in the presence of the Lord. I will clap my hands, make a joyful noise. I will clap my hands in the presence of the Lord. I will clap in the presence of the Lord. I will clap my hands, make a joyful noise. I will clap my hands, I will clap in the presence of the Lord. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk mengalami hal yang tidak mudah. Dan Engkau mengajarkan kepada kami kesulitan, kesusahan, penderitaan, keadaan yang rendah, bukan berarti tidak ada kemuliaan. Kemuliaan justru Tuhan teladankan melalui kesediaan Tuhan untuk tidak hanya berdiam diri di puncak gunung, tetapi berjalan turun menuju ke Yerusalem supaya kehidupan menjadi lebih berarti. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan berbicara atas kami semua, baik atas hamba-Mu maupun bagi saudara-saudara kami, ketika kami juga ada dalam pergumulan yang tidak mudah, bahkan mungkin ada dalam titik terendah kehidupan kami. Tuhan, kami rindu untuk hidup di dalam teladan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Bila mana di antara kami ada yang sedang bergumul dengan sakit, yang sedang bergumul dengan suasana duka, ya Tuhan, kami sadar akan segala kelemahan kami. Kami tidak bisa mengandalkan diri kami, untuk kami bisa menghibur diri kami, untuk kami bisa menguatkan diri kami, apalagi orang lain, namun karena Tuhan sendiri yang boleh memberikannya kepada kami dan menjadikan kami sebagai alat kasih Tuhan untuk menopang dan menguatkan saudara-saudara kami. Biarlah saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang ada dalam kedukaan, senantiasa beroleh berkat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan dan merasakan hadir-Mu di dalam kehidupan, dalam pergumulan mereka. Juga merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiran kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah kami untuk membawa masyarakat kami bisa kembali merasakan ketenangan dari ancaman pandemi virus corona yang sampai saat ini masih belum dapat kami atasi. Biarlah Tuhan, kehadiran vaksin yang telah dan yang akan datang, biarlah itu akan menjadi cara Tuhan untuk menolong kami. Kami berdoa untuk proses pengadaan dan pendistribusiannya, supaya semuanya dapat berlangsung dengan baik, supaya semuanya dapat sampai kepada siapa-siapa yang membutuhkan. Jauhkanlah daripada kami kerakusan, keserakahan yang memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri dan menghambat, bahkan menghalang-halangi vaksin ini sampai kepada orang lain. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semuanya, baik bangsa kami maupun juga bangsa-bangsa lain di seluruh dunia yang sedang mengupayakan hal yang sama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan dan penggalangan dana House of Friendship. Tuhan, kami menyadari bahwa situasi kami sedang tidak mudah. Tuhan, Engkau mengharapkan persembahan-persembahan kami bukan dari kelebihan yang kami miliki, bahkan dalam segala kekurangan pun kami dapat mewujudkan kasih kami kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan memberkati semuanya itu, tak mustahil bahwa itu akan menjadi jalan berkat atas kerinduan yang saat ini dan nanti akan dapat kami rasakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami. Tidak mudah menghadapi situasi, baik pandemi maupun dampak yang ditimbulkannya. Krisis
ekonomi, krisis sosial. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjaga kami dengan damai-Mu. Engkau yang menghindarkan kami dari segala kemungkinan yang buruk, bahkan menggantikannya dengan kesediaan kami untuk bersama-sama sehati membangun bangsa kami ini, membangun negeri kami ini. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami. Selepas kami usai beribadah, kami melanjutkan ibadah kami dalam keseharian kami, dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami menaikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, dalam syukur atas kasih setia-Nya yang menyertai dan memanggil kita untuk meneruskan karya kasih-Nya bagi kehidupan, marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Pencipta dan pemilik hidup kami, terpujilah kiranya nama-Mu yang mulia selama-lamanya. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya setiap firman yang kami dengar akan mengingatkan dan menegur kami, agar kami dapat terus bersyukur dan berharap kepada-Mu, karena kami percaya apa yang kami alami dalam hidup kami bukan kebetulan, tetapi semua atas seizin-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi dengan rela ini.
Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan dapat gereja-Mu pakai dengan penuh takut akan Tuhan, hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Tolong setiap kami untuk memiliki hati yang tulus dan motivasi yang murni di dalam memberikan persembahan hidup kami. Berikan kami hati yang rela untuk kami mau melayani, memberi waktu, tenaga, dan harta kami untuk menolong orang lain dan melakukan pekerjaan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tidak mudah memelihara semangat untuk kembali melanjutkan perjalanan di tengah berbagai bentuk tantangan. Godaan kita adalah rasa lelah. Godaan kita adalah tak mau bersusah-susah. Namun di dalam Tuhan kita beroleh kekuatan untuk mengalahkan setiap godaan yang akan menghantar kita sebagai pejuang-pejuang yang menang. Lawanlah godaan, selalu berteguh. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.